Saya akan eh, serahkan kepada pembicara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan mengurapi pembicara Ibu Melinda. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dan yang akan melihat materi ini. Kami rindu Engkau memberkati ada pemulihan-pemulihan keluarga, ada bangunan-kebangunan rohani dalam kehidupan keluarga. Berkati segala pergumulan kami, ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir bersama-sama dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan menolong kami, berkati perekonomian kami, berkati apa yang menjadi pergumulan, biarlah materi yang dibagikan ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap saudara kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Segala puji buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Eh, Pembicara kita malam hari ini adalah Ibu Melinda. Selamat malam, Bu Melinda. Beliau pernah melayani ya di Singapura beberapa tahun, lalu kemudian pernah melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya, dan sekarang beliau ini pelayanan freelance. Dan puji Tuhan, kita akan mendengarkan berkat yang sangat eh, berguna buat kita ya. Waktu dan kesempatan saya serahkan ke Ibu Melinda. Ya, oke. Ya, kalau ini pertama kali ya saya ada di ruangan Zoom ini dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, saya bersyukur di situasi yang apa namanya sibuk begini ya, orang-orang masih bisa bertemu melalui media Zoom yang tidak mewajibkan kita harus bepergian, tetapi di tempat kita bisa bersama-sama ya. Oke, Bapak Ibu, kita pada sore hari ini akan bicara tentang peran orang tua di dalam pemuritan keluarga. Nah, eh, kalau kita mau bicara tentang pemuritan di dalam keluarga, itu tidak akan lepas dari apa yang menjadi eh, panggilan Tuhan yang sesungguhnya di awal pada waktu Tuhan Yesus pergi dari dunia ini, ya. Dan apa? Sorry ini ya, saya mau sekalian share screen-nya. Oke, ya. Maaf ya, saya masih agak gaptek untuk begini-beginian, jadi biasanya butuh waktu sedikit untuk bisa menyesuaikan. Ya, kita mau ini ya, mau melihat kembali bagaimana panggilan Tuhan yang pertama ketika dia khususnya ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini dan memberikan satu misi kepada setiap orang yang mengikut dia, khususnya para muridnya. Nah, Matius 28 adalah menjadi bagian yang paling sering dikutip, tetapi dalam konteks yang selalu sempit. Padahal Matius 28 itu konteks untuk mengerjakan misi itu sangat luas, mencakup keluarga, mencakup ini ya. Tapi orang kurang ini ya, kurang melihat secara meluas, tetapi hanya dalam konteks misi. Pokoknya misi aja gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat orang melupakan bahwa aspek pemuritan, aspek ini besar sebetulnya di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kalau kita perhatikan, oke, ini ya, amanat agung, Matius 28 ayat 19 dan 20 ini, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sebetulnya kalimat-kalimat yang punya satu kekuatan yang cukup besar, gitu ya. Kalau kita perhatikan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, kalimat untuk ini ya, pergilah, muridkanlah, baptislah, ajarlah. Ya, banyak orang berfokus pada
pergilah, baptislah, ajarlah. Muridkanlahnya itu tidak mendapat penekanan yang cukup besar. Apalagi di dalam berkeluarga. Karena mereka selalu melihatnya apa? Pergi dulu. Ya, selalu pergi keluar. Jadi mau tidak mau orang tuh melihatnya dalam konteks yang begini ya. Eh, Pergi ke suku lain gitu ya. Jadi kalau dibilang pergilah, muridkanlah, ajarlah, baptislah, itu konsep pertama yang muncul dalam pemikiran adalah, oh pergi ke suku lain, oh pergi ke tempat terpencil, oh pergi dari kota ke desa, ya. Nah ini adalah yang kemudian akhirnya membuat orang melupakan bahwa yang pertama itu harus pergi kepada keluarga dulu. Itu misi yang awal. Waktu Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia bilang apa? Kau akan menjadi murid-muridku, karena itu pergilah, gitu ya. Sekarang ya, dia mengutus murid-muridnya untuk melakukan hal ini. Yang pertama sebetulnya adalah harusnya kepada keluarga dulu. Kenapa pemuritan kepada keluarga dulu? Satu, karena itu perintah, ya. Dan dibilang di sini adalah jadikan segala bangsa murid Kristus, gitu ya. Segala bangsa murid Kristus, segala generasi. Jadi di dalam keluarga kita lihat ada generasi orang tua, generasi anak, generasi cucu, dan sebagainya. Ini segala generasi diminta untuk dijadikan menjadi apa? Murid Kristus. Tidak jauh-jauh, perintah yang pertama seperti itu. Jadikan suami, istri, dan anak-anak menjadi murid Kristus. Karena dari situ, dari dalam, kalau kita mau keluar kan harus dari dalam dulu ya. Kan kita nggak bisa bilang, saya keluar, padahal udah di luar. Gitu. Saya mau keluar, padahal kita ada di luar. Kita belum pernah ada di dalam, nggak mungkin bisa keluar. Itu sebabnya pemuritan harus tetap di dalam keluarga. Dimulai dari dalam keluarga. Perintah untuk menjadikan murid dimulai di dalam keluarga. Tuhan mau setiap anggota keluarga itu menjadi murid-muridnya, menjadi serupa dengan dia, seperti yang diajarkannya kepada murid-murid yang secara fisik dia temui pada waktu itu. Sehingga apa? Setiap orang yang nanti akan melihat mereka, stuck di dalam keluarga mereka akan melihat, oh seperti ini toh namanya murid Yesus. Oh seperti inilah sepertinya menjadi murid Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan dia. Nah, ini yang seringkali dilupakan sehingga orang hanya berfokus apa oh kalau misi keluar ya lupa sama yang di dalam. Padahal ini adalah hal yang penting ya. Bapak Ibu kalau kita melihat waktu kita bicara tentang pendidikan di dalam keluarga, ini kebanyakan akan mengutip ayat ini ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Perikop ini biasa dipakai untuk menjabarkan tentang proses pendidikan seorang anak. Pembinaan iman di dalam keluarga itu dimulai dengan Ulangan 6 ayat 4 9. Mari kita buka ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ini adalah bagian yang menarik. Kita waktu membaca bagian ini ya nanti kita akan melihat bagaimana hal ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Ini dikenal sebagai satu Shema. Shema O Israel gitu ya. Nah, ini kutipan yang saya kasih di slide itu ada kutipan kalimat-kalimat di dalam bahasa Ibrani ya. Kata Shema O Israel itu sampai sekarang kalau orang Ibrani, orang Israel itu dibilang, Shema, oh Israel, gitu mereka udah tahu. Langsung bisa ngapal ini semuanya ya. Kata Shema ini lalu di kalimat-kalimat bawahnya itu ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Bapak Ibu ini kalau dijabarkan satu persatu itu punya makna, ya, di tiang di mana gitu ya. Tapi perkataan skema itu kalau secara literal itu ya dengarlah gitu ya. Tetapi kata Shema o Israel di dalam ulangan ini bukan cuma sekedar oh ya dengar, dengar bunyi burung, dengar bunyi kucing, dengar bunyi anjing, dengar orang jual kerupuk. Itu tidak seperti itu. Tapi kata Shema di sini itu memiliki satu konotasi adalah mendengar, bukan cuma sekedar dengar, tapi mendengar yang melibatkan proses
berpikir, mendengar dengan melibatkan proses intelektual, lalu yang dilanjutkan dengan tindakan. Jadi waktu dibilang, dengarlah hai orang Israel, itu ya, itu kamu mesti dengar, dipikir baik-baik, nanti baru dikerjakan. Kira-kira begitu ya. Jadi pada waktu orang Israel mendengar ini, Tuhan Allah itu esa, Tuhan itu satu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu apa yang diperintahkan, apa yang kuperintahkan ini harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Nah, ini mereka praktekkan. Ya. Nah, kata Shema ini sendiri memiliki satu konotasi yang demikian tajam, yang menuntut apa? Bukan cuma sekedar oh dengar, oh ya udah. Sama aja kita dengar orang ngobrol ngomong, oh ya udah gitu aja. Enggak terlalu dianggap. Tetapi kata Shema di sini itu diminta untuk apa? Sesudah dengar, diproses di otak kita, harus dilanjutkan dalam tindakan. Nah, ini yang kemudian harus diterapkan di dalam proses mendidik anak. Proses mendidik anak, proses memuridkan anak di dalam keluarga, ya. Ini yang dipakai oleh orang-orang Ibrani pada waktu itu. Ini yang dikembangkan untuk melakukan proses pendidikan pada anak-anak. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan sejarah pendidikan orang Ibrani itu cukup ini ya, mereka cukup strict dengan rumah-rumah belajar yang mereka punya di dalam sinagog-sinagog. Ya. Dan ini adalah satu proses yang diharapkan setiap orang yang percaya Tuhan mereka juga melakukan hal ini. Ya. Dan kita lihat ini penting memikirkan pendidikan Kristen, pendidikan yang berpusat pada Kristus di dalam satu keluarga. Dan ini yang membuat istilahnya apa ya? eh, kita harus berpikir dengan sangat serius. Pendidikan itu sesuatu yang disengaja, direncanakan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tuh sekolah aja mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita mengambil waktu berapa tahun itu? Serius kan? Padahal hanya untuk mencapai gelar yang kemudian apa dipakai untuk bekerja belum tentu kepake gitu ya. Cuma hanya untuk standar gaji sih kalau udah selesai sarjana gitu ya. Nah, itu kita bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk melakukan eh, satu proses pendidikan. Tapi kalau kita perhatikan, itu dilakukan dengan serius kan? Ada kurikulum, ada banyak hal, ada perencanaan, berapa tahun di TK, berapa tahun di SD, SMP, SMA, kuliah, penjurusan, vokasi, dan sebagainya. Itu semua ada kurikulum yang disengaja, direncanakan. Dan ada tahun maksimal belajar kayak begitu ya. Kalau di dunia pendidikan biasa. Nah, dalam proses untuk menjadikan seseorang itu menjadi murid, ya, begitu anak lahir di dalam keluarga, itu yang menjadi guru ya orang tuanya untuk memuridkan anak ini, mendidik anak-anak ini. Dari berdasar ulangan 6 tadi kita lihat betapa penting kita harus memikirkan dengan serius bagaimana pendidikan Kristen di dalam keluarga. Seringkali orang mengatakan apa? Wah, kalau pendidikan umum oke lah, tapi yang namanya pendidikan agama, ayo udahlah, kan ada sekolah minggu gitu ya. Ada pelajaran agama, sekolah-sekolah Kristen aman lah gitu ya. Sering, seringkali orang berpikir demikian ya. Nah, tapi lihat kata-kata yang dipakai di dalam eh, ulangan 6 tadi, mengajarkannya, membicarakannya, mengikatkannya, menuliskannya. Ini proses sengaja yang tidak bisa dengan sembarangan direncanakan, oh ya sudahlah, satu taruh sana, satu taruh sini gitu ya. Tetapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh ya, dimulai dari dalam keluarga, dimulai start dari orang tua. Tidak bisa hanya diserahkan begitu saja. Ya, ini tindakan yang disengaja, pendidikan yang disengaja diatur kurikulumnya, dirancang dengan tujuan supaya apa? Nanti anak-anak akan sesuai dengan kurikulum menjadi murid Kristus tadi. Dan tanggung jawab pendidikan Kristen itu merupakan tanggung jawab orang tua. Ya, tidak bisa dialihkan seperti yang saya bilang tadi. Tidak bisa dialihkan kepada siapapun ya. Baik, khususnya kalau sekarang orang mulai nontonin video aja, nontonin YouTube beres. Iya betul, di satu sisi akademik oke mereka bisa beres ya, tetapi untuk soal pendidikan iman, pemuritan nggak bisa gitu ya. Pendidikan biasa aja sulit loh kalau dialihkan ya, dipindahkan ke sini-sini tuh nggak bisa. Teman sebaya ya, gereja, sekolah minggu, nggak bisa lah itu dialihkan ke situ. Tanggung jawab utama memang harus di orang tua ya. Dan ini
Yang gereja sampai sekarang itu masih lemah, belum mengajarkan orang tua gimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya memuridkan anak di dalam keluarga. Ya, gereja masih banyak fokus di bagaimana apa istilahnya mengajar orang dewasa belajar dasar-dasar iman. Tapi orang tua tidak diperlengkapi untuk bagaimana membuat anak-anak belajar tentang hidup sebagai seorang yang ditebus oleh Kristus. Ya. Dan banyak ya pendidikan iman ini yang akhirnya sekalipun dipahami bahwa ini harus dimulai dan diusahakan dari dalam keluarga, Ulangan 6 itu secara tersirat lihat ya, peran orang tua menjadi peran yang sangat penting. Bangun, mulai kamu bangun, duduk, melakukan kegiatan sampai kamu tidur dalam perjalanan, dalam apapun, di mana? Keluarga. Dimulai di dalam keluarga. Harus diusahakan di dalam keluarga. Gereja harus menaruh perhatian penting terhadap memberdayakan orang tua, mumpuni mengajar anak untuk bisa menjadikan mereka murid. Itu yang sampai sekarang gereja belum. Ya, ya. Seringkali orang tua berpikir bahwa apa? Oh, gereja, urusan iman taruh di gereja, sekolah. Padahal startnya dari keluarga. Nah, gereja dan sekolah Kristen hanya mendukung pelaksanaan pendidikan tersebut, ya. Karena apa? Nanti kita akan lihat ya, kenapa begitu, ya. Karena dasar utama di Ulangan 6 sudah jelas. Dimulai dari keluarga, gereja dan sekolah hanya menjadi faktor pendukung, ya, pemeran pembantu. Pemeran utama adalah orang tua. Ya. Nah, salah satu riset yang pernah dilakukan oleh Compassion adalah ini ya. Ini ini sebetulnya materi yang saya pernah bawakan hal-hal ini 10 tahun yang lalu. Itu terus masih sampai sekarang itu menjadi satu percakapan-percakapan yang perlu begitu ya. Saya udah ngomong dari 10 tahun yang lalu, kayaknya tidak banyak yang menangkap gitu ya. Dan saya berharap sih kalau sekarang dibicarakan lagi bisa ditangkap dengan lebih baik ya. Dan Brewster dari Compassion International mengadakan satu riset dan menunjukkan bahwa 60-85% orang dewasa yang menerima Kristus ya mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka itu berada di rentang usia antara 4 sampai 14 tahun. Dan ini yang kemudian oleh teman-teman dari tim misi, teman-teman dari yang menaruh perhatian di misi mengatakan ini adalah window for 14, jendela 414 ya, window for 14 ini. Ini karena apa? Umur 4 sampai 14 tahun ini mereka biasanya mengambil keputusan untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka menerima Tuhan sebelum mereka masuk usia SMA, maka itu yang terjadi adalah mereka akan mengikuti Tuhan dengan segenap hati atau mereka itu hanya tahu fakta ya. Oh iya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh Yesus adalah demikian. Oh oke, hanya itu. Atau mereka bisa juga ya udah mengabaikan so what? Yesus lahir ke dalam dunia kan bukan aku yang minta. Ya sudah gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah ketika orang mengambil keputusan, oke, saya percaya. Nah, itu di antara rentang usia ini ya. Ini riset udah agak lama ini, udah cukup jauh gitu ya. Nah, kalau di statistik kan modelnya beginilah ya, gitu ya. Nah, betapa pentingnya usia anak-anak untuk diurusi, istilahnya diurusi, untuk diberitakan penginjilan, diberitakan bagaimana pola hidup sebagai seorang yang sudah mengenal Kristus di usia-usia itu. Nah, tapi di usia-usia itu juga kita melihat ya bahwa banyak orang tua merasa bahwa oh anak-anak masih kecil, seiso ditinggal-tinggal, masih bisa ditinggal-tinggal, tetep-tetep begitu ya. Nah, ini yang fatal nantinya. Nah, kita lihat penting untuk membimbing seorang menerima Kristus justru ketika usianya masih muda. Betul, banyak mahasiswa melalui KKR dan sebagainya di usia kuliah mereka terima Tuhan. Oke, ya. Tetapi kalau dari muda udah bisa, kenapa nunggu harus dewasa? Ya, dan mereka bisa punya satu fondasi yang lebih kuat lagi kalau dari muda. Nah, saya sih belum ini ya, belum melihat ada research mereka yang terima Tuhan di usia muda sama mereka yang terima Tuhan di usia kuliah, berapa persen yang kemudian murtad lagi gitu loh. Itu belum ada. Tapi kita bisa melihat bahwa kalau seseorang menerima Kristus di usia remaja awal begitu ya, itu dia punya
istilahnya begini ya, kemungkinannya untuk dia murtad itu lebih kecil. Ya, kemungkinan untuk dia ini lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau dia tidak menerima Kristus sebelum usia remaja awal, sebelum usia eh, 13-14 itu, nah itu biasanya kalau pikir secara ini ya, secara pertumbuhan fisik, pertumbuhan ini apa namanya, akademik dan sebagainya, mereka itu sudah punya satu set pemikiran yang sulit untuk diubah. Jadi sulit untuk membawa mereka, oh, betulkah Kristus gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan meragukan jauh lebih banyak ya. Dan itu akan membuat mereka lebih sulit lagi untuk dimuridkan ya. Nah, maka benar kata Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Bapak Ibu ini perkataan yang sebetulnya kita cuma senang di ngapal ayat tapi tidak melihat ini ya pentingnya ketika hal ini dipraktekkan. Ya. Nah kalau digambarkan begini ya, saya tuh melihat ini ya, saya nggak menemukan siapa yang ini nih membuat ini. Jadi kalau digambarkan Amsal 22 ayat 6 itu seperti kalau kita membangun rumah gitu ya untuk seorang anak itu modelnya kayak rumah-rumah gini ya. Dia itu punya landasannya itu contoh teladan, example. Lalu dindingnya dia dipagari dengan kasih dan disiplin. Jadi kalau dia butuh pengarahan, butuh sesuatu penguatan, ada kasih. Butuh yang namanya pembetulan, ada disiplin, koreksi. Ya, baru atapnya, instruksi dan dedikasi. Di antara semua ini mana yang paling gampang dilakukan? Instruksi. Tinggal ngomong kan, dedikasi. Tinggal setia aja cukup gitu ya. Nah, yang paling sulit yang mana? Yang landasannya, yang teladan. Itu yang paling sulit. Karena itu harus dibangun dari ketika anak itu masih usia dini. Ketika mereka masih berada dalam asuhan orang tua, itu teladan itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau Bapak Ibu lihat ada bayi itu dia pasti akan bisa meniru apa yang dikatakan orang tuanya. Dari mana mereka akan belajar pertama untuk misalnya bicara, perilaku, pasti dari rumah, dari kedua orang tua. Ya, teladan ini menjadi satu bagian yang paling pertama yang dapat dilihat dari seorang anak dalam diri orang tuanya. Yang mereka akan meniru dari situ. Ya. Nah, diharapkan ketika seseorang mendidik seorang anak dari masa muda, mereka mendidik termasuk urusan-urusan eh, keimanan, ya. Jadi anak akan melihat, oh orang tuaku ternyata kalau kesulitan kerjaannya doa. Orang tuaku kalau menghadapi dan sebagainya, dia akan berdoa, menangis, mencari pertolongan kepada Tuhan. Oh, ternyata orang tuaku punya hati yang mengasihi tetangga, suka kasih makanan, suka bantu, suka ini. Ya, itu dilihat dari anak-anak. Ya, disiplin juga dilihat, ya, taat dan sebagainya. Mereka melihat hal itu. Anak langsung melihat dari dalam orang tuanya yang pertama. Tapi ini yang paling sulit. Kenapa? Ya, kenapa sulit? Karena lebih gampang diomong daripada dilakukan ya. Makanya instruksi tadi itu yang paling gampang, karena langsung bisa dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita bicara Amsal 22 ayat 6, mendidik anak muda dari muda, seseorang dari masa muda, ini harus start dengan yang namanya tadi, memperkenalkan kepada Kristus. Memperkenalkan untuk hidup sebagai seorang murid. Nah, ini tanggung jawab utama ada di orang tua. Guru sekolah minggu dan guru agama di sekolah hanya menjadi pendukung. Saya kasih di sini perbandingan 1:168. Ini Bu Ana pernah membicarakan hal ini. 1:168 itu hitungan jam seminggu gitu ya. Jadi dalam seminggu kita tuh kalau mau bilang, oh yang namanya urusan agama itu kasih di gereja, kasih di sekolah gitu ya. Itu kalau di gereja seminggu hanya 1 jam, satu kali. Sedangkan anak bersama dengan orang tua 168 jam. Oke lah, terpotong dengan les ini itu, terpotong dengan yang lain-lainnya. Lebih banyak. Sedangkan di sekolah minggu hanya satu kali saja, 1 jam. Itu pun kebanyakan ya kalau sudah jam sekolah minggunya. Ya, udah lewat dari 1 jam, orang tua akan muncul di jendela dan
kok lama ya? Kok lama ya nggak keluar-keluar gitu ya. Banyak hal yang terjadi demikian. Nah, orang tua untuk memuridkan seorang anak stop di sini ya. Harus memperkenalkan Kristus. Dari mana anak akan tahu kalau Kristus itu bisa disandari kalau tidak pernah melihat orang tuanya percaya dan bersandar pada Tuhan? Dari mana anak akan tahu bahwa Alkitab adalah bagian yang penting dalam hidupnya kalau dia di rumah tidak pernah melihat orang tua baca Alkitab atau diajak dia untuk membaca Alkitab? Dia tidak akan melihat hal itu. Ya. Nah, perlu membekali anak-anak dengan firman Tuhan. Kita kadang-kadang karena fokusnya urusan rohani adalah gereja dan sekolah, saya ya sudah cari uang, kasih makan dan sebagainya. Itu sebabnya kita tidak bisa memberikan ini. Padahal begini loh ya, waktu membekali anak dengan firman Tuhan itu sederhana. Betul cari uang. Lihat ya, Tuhan kasih kemampuan papa dan mama punya satu kemampuan berpikir, kemampuan keterampilan, bisa bekerja menghasilkan uang. Itu berkat dari Tuhan. Lihat ya makanan yang ada kita punya di meja makan ini, Tuhan kasih berkat ciptakan petani dengan kemampuan untuk bisa bercocok tanam. Ciptakan otak untuk orang berpikir untuk aneka ragam masakan. Coba tiap hari makannya tempe terus gitu aja. Bosan. Nah, itu kita bisa mengalihkan ini ya, memberikan satu istilahnya saya eh, bilangnya adalah memberi makna rohani pada apapun yang kita lakukan di rumah. Itu menolong anak untuk melihat, oke, dari mana kok tahu? Ya, selalu karena apa? Anak-anak kadang dengan curious tuh bertanya gini, apa-apa kok Tuhan? Apa-apa kok Tuhan? Iya betul. Nah, kita harus jawab. Dikit-dikit Tuhan, orang yang beli mama papa kok. Nah, itulah saatnya waktu kita mengatakan kepada mereka. Betul, yang beli mama papa, tapi Tuhan yang memampukan. Selalu, jadi anak akan belajar dan melihat, oke, ada koneksi terus dengan Tuhan. Dari situ dia akan tahu bahwa hidup orang tuanya bukan cuma sekedar kerja keras sendiri, tetapi ada oknum Tuhan yang merancang dan menolong kehidupan mereka. Ya, mendidik anak juga harus dengan benar. Kadang itu kita jarang memberikan bilang tidak pada anak-anak. Kasihanlah, zaman dulu kita tuh dilarang-larang, sekarang kasihlah. Jangan sampai ke anak-anak tuh miskin kayak kita dulu. Sudahlah, jangan sampai mereka begini, gitu ya. Nah, ini paham-paham yang akhirnya membuat oh, anak-anak tidak dididik dengan baik, ya. Biarkan anak-anak itu belajar gagal supaya mereka mampu belajar bagaimana bangun dan berjuang. Biarkan mereka gagal supaya mereka tahu bahwa mereka harus cari pertolongan kepada Tuhan. Nah, itu seringkali tidak dilakukan. Kita hanya mau overprotect anak-anak dengan jangan sampai gini, jangan sampai gitu. Kita dulu mengalami pahit, jangan sampai anak saya gitu. Ya. Nah, ini eh, saya pikir proses pendidikan ini tidak mudah ya. Tetapi ini adalah hal yang harus dikerjakan di rumah. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini saya kasih satu apa namanya spanduk ya. Ini adalah terapi gangguan-gangguan yang muncul di zaman sekarang. Saya kejut loh melihat ini ya. Gangguannya bahasa dan bicara, gangguan suara, gangguan menelan, gangguan sensor motorik, ya, gangguan ini, irama kelancaran, macam-macam gitu ya. Ya mungkin apa banyak yang berargumen, oh mungkin dulu nggak dikenali, nggak ada ini, nggak ada medsos, kita nggak ngerti. Tapi maksud saya adalah begini ya, ini lebih banyak dijumpai sekarang daripada dulu, gangguan-gangguan ini. Kenapa? Muncul, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ya itu tadi, banyak anak hilang di rumah, ya. Orang tua tidak terlalu ngurusi anak dengan cukup baik sehingga apa? Anak mengalami banyak gangguan. Orang tua pecah konsentrasi dia tinggal di rumah pun anaknya tetap mengalami gangguan gitu ya. Karena apa? Lebih banyak fokus di gadget, lebih banyak fokus di kegiatan lain. Itu masalah fisik dan ini ya. Nah, sekarang masalah kerohanian. Muncul ini ya, dan sekarang saya sebutnya gangguan. Anak-anak mulai tidak suka ke gereja, tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Karena apa? Saya nggak peduli hal-hal rohani, ya. Waktu muncul hal-hal ini semua saling menyalahkan, ya. Mulai bilang apa? Oh itu apa namanya? Gereja itu kan tanggung jawabnya gereja itu mesti ngajarin iman kepada anak-anak. Nah, padahal seperti yang tadi saya katakan, ya, bermula di keluarga. Gereja dan sekolah hanya menjadi
ini ya pemeran pembantu untuk membuat seseorang dimuridkan. Ya. Nah ini ada kalimat yang bagus nih ya. Satu flyer yang saya temukan di satu sekolah begini ya. A good education begins at home. You cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. Artinya begini ya, pendidikan yang baik itu dimulai dari rumah. Dan saudara tidak dapat menyalahkan sekolah karena tidak membangun nilai-nilai di dalam diri seorang anak yang saudara tidak pernah tanamkan. Gitu. Istilahnya begini, kayak seperti saudara bawa pot gitu ya. Saudara berharap nanti ada bunga keluar dari situ. Nah, saudara naruh benihnya enggak? Gitu ya. Kalau enggak ada benihnya, enggak ada bijinya, terus saudara bilang, enggak ada bunganya, enggak ada ininya. Nah, saudara naruh benihnya enggak? Gitu. Nah, sama dengan ini ya. Waktu saudara melihat pendidikan anak, kenapa tidak baik? Start dari rumah. Gitu ya. Dan enggak bisa menyalahkan ini di satu sekolah sih ya. Karena apa? Kalimatnya baik ya. Dia bilang ini, values in your child that you have not instilled. Ya, nilai-nilai di dalam diri anakmu yang tidak pernah kamu masukkan perlahan-lahan, gitu ya. Terus nyalahin sekolah, gitu ya. Nah, ada gambar ini juga menarik. Nih, kita akan lihat banyak gambar yang menarik ini ya. Coba perhatikan gambar ini. Anak ini nangis minta apa sih? Mainan kan ya? Mainan mobil-mobilan, gitu ya. Nah, coba perhatikan di sakunya ada mobil-mobilan enggak? Ada. Di dekat kakinya ada enggak? Ada. Di tangannya dia pegang enggak? Kan. Tapi dia akan menangis meminta yang satu yang warnanya beda, jenisnya beda itu. Ya. Nah, kalau yang begini kita harus mulai. Dia mobil punya kan, tapi minta lagi kenapa? Selalu anak-anak bilang apa? Ini beda mami, ini beda papi, gitu. Selalu alasannya begitu. Ya. Tapi kita harus sesekali bilang tidak kepada anak-anak, ya, dengan memberikan satu edukasi. Itu kan sama fungsinya mobil semua. Kamu bahkan punya lebih dari dua, ya. Ada orang yang tidak punya sama sekali dan minta dengan cara seperti ini bukan sesuatu yang baik. Enggak, kamu sudah punya lebih dari cukup. Nah, ini bisa kita bilang tidak. Ya, tapi banyak orang sekarang karena kalau ditangisi anak di supermarket malu sama orang luar gitu ya langsung dibeliin. Hei, bikin malu. Sini sini sini, sini beli gitu ya. Itu bukan edukasi yang baik. Karena anak jadi tahu kalau dia nangis di tempat umum orang tuanya akan nuruti semua. Nah, saudara ini yang biasa anak-anak kita itu dilahirkan dalam dosa. Sifat-sifat manipulasi seperti itu, sifat-sifat maunya egonya sendiri, itu tuh yang harus kita coba, kita didik, kita muridkan supaya mereka tahu apa. Tidak bisa semua keinginanmu akan dipenuhi. Tidak boleh kamu melakukan hal ini untuk istilahnya merongrong orang tuamu dengan cara nangis di tempat umum misalnya gitu. Nah ini yang perlu kita gitu ya. Itu yang kadang kita orang tua kurang peka, kurang bisa melihat ini menjadi moment of teaching untuk melihat, oke, ini nih natur dosa di anak ini bekerja, iblis berusaha dengan cara seperti ini. Gimana caranya? Gimana caranya membuat ini menjadi moment of teaching, mengajarkan kepada anak. Nah, lihat ya, kamu sudah punya, kamu masih serakah. Dari mana bibit serakah itu? Ya, keinginan serakah itu dari mana? Nah, ini kita bisa mulai ajarkan kepada mereka. Ya. Nah, ini ada yang menarik juga. Ini poster di salah satu rumah sakit di Indonesia ya. Ibu dan bapak mohon tidak mengatakan kepada anak ibu dan bapak kalau mereka nakal akan disuntik oleh dokter. Kita itu budaya mengancam. Hayo, nakal. Bilang sama Pak Satpam ya. Hayo nakal, nanti tak panggilkan Pak Polisi. Hayo nakal, nanti bilang ke Pak Pendeta. Ini budaya mengancam yang sangat tidak baik di dalam kehidupan ini ya, pendidikan kita kepada anak. Ya. Rumah sakit ini rupanya mengalami kesulitan karena anak-anak ketika sakit harus disuntik. Itu apa yang ada dalam pemikiran anak langsung ini, aku enggak nakal. Kenapa harus disuntik? Ya, nggak mau disuntik karena aku enggak nakal. Dia enggak terima gitu ya. Padahal dia butuh. Yang dia tangkap ketika kita berikan ancaman-ancaman ini adalah apa? Oke, gitu ya. Masuknya dalam loh. Kita enggak. Kita kan solusinya sekejap langsung. Ayo nakal. Nanti disuntik sama dokter. Nakal. Ayo sama Pak Polisi, sama Satpam gitu ya. Ini efeknya begini jauh loh. Sampai rumah sakit harus masang seperti ini ya.
Bagi saya ini sesuatu yang cukup menyedihkan gitu ya. Nah, ini foto ini juga sesuatu yang waktu itu buat saya memberikan satu begini ya, menampar dalam pengertian begini. Anak ini kemudian menggunting perutnya dengan memandang poster di depannya, di mana ada foto seorang anak yang jauh kurus. Baik, anak ini gendut enggak? Enggak loh. Tapi dibandingkan dengan yang di poster, ya, dia merasa dia itu gemuk. Sehingga bagi dia apa? Oh, banyak lemak. Apalagi kalau di rumah dia bilang, kita suka kan manggili anak orang Jawa bilang yang mewadani anak. Gendut, gemblong gitu ya. Pesek gitu. Nah, itu masuk dalam diri dia. Sehingga ketika dia melihat, wah ternyata aku gemuk ya. Terus lemaknya tak gunting, aku akan bisa cantik dan kurus. Saudara ya, anak-anak itu kalimat ini ya. Girls aren't born hating their bodies. We teach them to. Anak-anak itu tidak pernah dilahirkan untuk membenci tubuhnya. Kita yang mengajarkan mereka untuk membenci. Dari mana mereka tahu kalau mereka gendut? Kan kita yang ngomong ya. Baru mereka menyadar, oh iya gendut. Padahal mereka tidak pernah berpikir seperti ini. Ya, ini muncul. Terus ini juga begitu ya budaya di Indonesia. Aduh, saya tuh kalau lihat itu ya ngantri itu menjadi budaya yang tidak tidak ini. Sana nyelip karena anak anak kecil. Sudah bayangkan ketika anak ini dibilang ini ya ke depan sana nyelip motong antrian. Gak apa-apa lah anak kecil gitu ya. Dia akan berpikir apa? Oh anak kecil boleh segalanya. Termasuk ketika nanti apa? Oh ya berbuat hal-hal yang anak-anak nggak akan bisa menangkap bahwa apa dia harus belajar ikut aturan, dia harus belajar untuk berada dalam ini ya eh, tatanan yang seharusnya ada. Ya, ini yang ngajarin ibunya. Yang pengen makan sebetulnya anaknya apa ibunya? Lihat tuh, mintain sambal yang banyak ya. Sebetulnya yang mau makan yang mana sih? Anak apa ibu? Ibu tapi memperalat anak. Dan ini lihat kalimatnya dipupuk sejak dini. Sebetulnya ini komik-komik ini banyak sekali yang menunjukkan betapa anak-anak ini eh, apa namanya diajar dengan cara seperti ini. Ya, saudara ini buat saya ini sesuatu yang cara-cara mendidik yang kemudian menyulitkan kita untuk membawa anak-anak itu dimuridkan. Ya, padahal ini pendidikan biasa aja ya. Kita udah melakukan banyak hal, apalagi urusan pembinaan rohani. Seringkali begitu. Nah, ini kalimat ini juga muncul di IG pada waktu itu ya. Sebagian orang tua memukul anaknya karena sudah merusak HP-nya. Dia lagi asik main TikTok, plek, HP-nya jatuh karena diginiin sama anaknya, pukul anaknya kenceng-kenceng. Tapi tidak ada orang tua yang memukul HP-nya karena merusak anaknya. Anak belajar pornografi, anak belajar kekerasan, anak belajar bully dari mana? Nonton di HP-nya. Jangan santai-santai ya, drama Korea tuh banyak sekali bullying yang ditiru oleh anak Indonesia sekarang. Anak SMA. Ini kasus lagi naik nih. Yang baru muncul nih di apa sosial media, bully-bully, geng-geng. Belajar dari mana mereka? Dari drama-drama yang kita anggap oke, nggak ada adegan seksnya, nggak ada ini. Oh, tapi ada adegan kekerasan dan bullying yang luar biasa. Ya, body shaming yang luar biasa. Nah, ini kalimat-kalimat ini yang bagi saya ini membuat kita itu sulit ya. Oke, ini coba perhatikan anak ini ya. Beda sekali ketika anak-anak ini dibiasakan dan bersama dengan orang tua. Yang nyanyi paduan suara tidak seintens anak ini. Ibunya tuh yang main piano. Dia dibawa terus ke kegiatan-kegiatan oleh orang tuanya untuk hadir gitu ya. Lihat dia bisa hafal semuanya. Anak-anak tuh belajar dari repetisi, belajar dari banyak hal. Maka untuk memuridkan mereka
untuk mendidik mereka butuh repetisi yang sangat banyak, butuh kesabaran yang sangat besar, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini yang saya pikir gini ya, kita perlu perhatian untuk hal-hal ini. Ya. Mendidik anak dalam iman kepada Kristus adalah tanggung jawab setiap orang di dalam gereja. Pertama orang tua, guru sekolah minggu, lalu sekolah. Ya, sekolah Kristen, gereja-gereja yang punya sekolah Kristen, tolonglah jangan mengabaikan ini. Ya, jangan bilang ah sudah sana sekolah sendiri. Yayasannya sudah sendiri karena peraturan pemerintah. Tidak ada urusan sama gereja. Oh ada sebetulnya. Ya. Nah ini akhirnya segregasi-segregasi yang seperti ini membuat pembinaan eh, iman kepada anak, memuridkan anak itu menjadi lebih sulit, ya karena hanya ditimpakan pada salah satu unsur, entah itu orang tua saja, guru sekolah minggu saja, atau sekolah saja. Tapi tiga-tiganya ini harus bekerja bersama-sama, ya. Nah, anak-anak ini akan menjadi keluarga yang tangguh kalau masa muda, dari masa muda mereka dididik, dibekali dengan pengajaran iman yang benar. Artinya dimuridkan dengan benar, ya. Diajari apa sih artinya menjadi murid Kristus. Tidak selalu sukses, tidak selalu berhasil. Ada banyak hal-hal yang harus jatuh bangun, tapi mereka akan melihat apa? Tuhannya tidak berubah, Tuhan selalu ada untuk mereka. Tidak terlihat secara kasat mata, tetapi mereka meneladani dari orang tua yang beriman bahwa Kristus menolong mereka, Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itu perlu dilihat oleh anak-anak di dalam masa muda mereka. Ya, karena apa? Kalau sudah mereka menjadi dewasa, mereka akan bisa. Saya berikan gambar ini ya. Ini gambar kaki penari balet. Bapak Ibu kalau melihat pertunjukan balet, kita kan seneng kan lihat, wah cantik ya, dia bergerak begini, begitu, posisinya, apanya. Tapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat dalamnya sepatunya pemain balet? Nah, seperti ini. Di situ ada banyak plester, ada banyak kuku yang patah, ada berapa kali itu memar-memar karena kesleo. Kita nggak pernah lihat. Kita hanya melihat mulai dari pinggang ke atas bentuk tariannya. Bahkan kalau kaki pun tertutup oleh sepatu. Mendidik anak, memuridkan seseorang anak mirip dengan pemain balet. Ya, kalau yang pernah ini apa ngeleskan anaknya balet akan tahu ya. Posisi kaki aja itu berapa minggu, berkali-kali lama gitu ya. Hanya untuk mencapai satu posisi. Belum gerakan tangan. Nanti yang begini artinya apa? Nanti yang begini artinya apa? Beda-beda gitu ya. Tapi setiap kali rutin itu aja yang dilatih. Ya. Nah, seringkali kita hanya melihat pertunjukan baletnya, tapi lupa bahwa ada proses di dalamnya. Nah, memuridkan seseorang di dalam keluarga juga sama. Anak-anak perlu dimuridkan di dalam keluarga. Kaki kita akan seperti ini, tangan kita akan seperti ini. Ya, banyak luka, banyak istilahnya memar, banyak patah. Tapi nanti kita berharap apa? Ada satu pertunjukan iman yang kokoh bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Saya senang gambar ini ya, karena ini menunjukkan realita. Orang hanya melihat tampilan cantik, lupa bahwa ada harga yang harus dibayar. Memuridkan seorang anak di dalam keluarga juga ada yang harga yang harus dibayar. Ya, harus meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. Ini yang biasanya tidak dilakukan oleh keluarga-keluarga. Karena mereka menganggap bahwa itu bukan bukan kerjaan mereka, punya sekolah minggu dan sekolah Kristen. Ya. Nah, saya juga akan bicara tentang peran ayah. Kenapa? Banyak dalam budaya Asia, pendidikan itu selalu diserahkan kepada siapa? Ibu. Oh, pokoknya kalau urusan sekolah, urusan apa itu sama ibu. Urusan ayah ngapain? Ya ini, cari uang, kerja, gitu ya. Padahal di dalam ulangan tadi jelas sekali peran ayah itu besar. Karena kita lihat ya, secara budaya itu patriarkal mereka memulai dari ayah. Perintah diberikan kepada ayah. Ya. Saya ambil gambar ini karena menarik lihat ya. Posisi anak dan ayahnya itu sama. Anak peniru, dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya.
Efesus 6 ayat 4 mengatakan begini ya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini konteksnya dalam pengertian begini ya, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu karena apa? Karena mereka merasa diabaikan, tidak dididik, tidak diberikan satu fondasi yang kuat. Ya, mereka kemarahannya bisa sampai ke sana ya. Dulu nggak pernah dididik. Ini sebabnya saya jadi begini sekarang. Bisa muncul seperti itu. Ya. Nah, bagi kaum pria, saya suka ngomong ini di keluarga muda. Karena apa? Mereka dibesarkan, kita dibesarkan dalam budaya apa? Yang yaitu tadi pendidikan rumah itu urusannya perempuan. Gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan besar sekali pengaruhnya. Ya. Kenapa harus bicara peran ayah? Ayah yang ada itu seringkali tidak siap jadi ayah. Sorry, saya harus bilang bahwa ketika menikah, mereka senang hidup pernikahannya, mereka senang hidup seksnya, tapi ketika jadi ayah, nggak suka ngurusi bayinya. Repot-repotnya nggak mau. Selalu dia bilang, itu kan urusannya istri. Selalu bilangnya begitu. Ya. Nah, padahal ada banyak sekali faktor yang membuat apa, ayah itu mempunyai peran yang sangat besar. Nah, teman-teman kita di kelompok teman-teman Muslim, mereka sudah mulai banyak sekali membicarakan ini. Hal-hal seperti edukasi yang baik di dalam keluarga. Mereka serius tuh. Saya melihat teman-teman yang dari grup teman-teman Muslim, mereka benar-benar ini ya melakukan dengan baik gitu ya. Ganti serius mereka. Oh oke, salah ya kalau kami berpikiran begini belajar. Ya. Nah, banyak pria juga terjebak pada pandangan lama yang saya bilang tadi itu. Ya pendidikan urusannya perempuan bukan kami gitu ya. Nah, tantangan zaman juga sama ya. Zaman sekarang anak-anak tuh banyak yang bilang fatherless generation meskipun bapaknya secara fisik ada. Tapi peran ayah itu tidak ada dalam diri mereka. Jadi mereka merasa bahwa kalau dibesarkan di keluarga tapi ya bapaknya ya cuman itu apa penyumbang uang dan penyumbang istilahnya kasarnya adalah beres-beres rumah. Yang lain-lainnya dia tidak merasa. Khususnya di dalam kehidupan keimanan itu kurang gitu ya. Nah, tidak punya ilmu karena tidak mau belajar juga karena merasa tidak perlu jadi tidak perlu belajar gitu ya. Nah, kita harus bicara peran ayah karena apa? Ayah-ayah di zaman sekarang itu tidak menyiapkan anak menjadi dewasa. Mereka berpikir bahwa apa ya nanti seiring dengan pertumbuhan akan bisa dan mereka lupa bahwa anak-anak akan dibesarkan dewasa melalui apa gadget, info dari luar, bukan dari dalam. Ingat ya pendidikan dimulai dari dalam. Harusnya ketika seseorang anak beranjak dewasa, mereka cari info dari mana dulu? Dari dalam. Dan pria-pria tidak cukup siap untuk hal ini. Ya. Lalu saya tulis mensubkontrakkan pendidikan iman, yaitu tadi menyerahkan bahwa apa? Oh ya udah itu urusannya gereja dan sekolah. Ya, tidak bijak berteknologi itu karena apa? Mereka merasa bahwa ya udahlah nanti bisa ya cari aja di itu di internet banyak gitu ya. Terus mereka lebih fokus di bagian-bagian yang ini apa namanya? Sekarang kan namanya semua serba digital, bisa apa saja. Nah, bahkan nanti kalau AI itu menjadi satu pilihan, mereka akan bilang, bagaimana membesarkan anak melalui AI? Bisa begitu. Nah, ini bahaya gitu ya. Nah, fungsi dan peran ayah. Kenapa saya harus bicara hal ini? Karena banyak sekali yang tidak melihat peran ayah dalam keluarga sebagai imam dan kepala keluarga tidak melihat ini penting. Ayah itu akan menjadi penentu keluarga ini mau jadi seperti apa. Kalau dia menyerahkan pendidikan kepada istri dan dia bilang, bukan urusanku, ya keluarga dia yang dia bentuk akan menjadi keluarga yang seperti itu. Gimana bisa mengharapkan mereka bisa memuridkan? Tahu bahwa proses apa, bagaimana caranya menjadi murid Kristus kalau dia sendiri tidak merasa bahwa dia perlu ambil bagian di dalam pembentukan di dalam keluarganya. Sulit, ya. Nah, ini temuan survei yang cukup sebetulnya agak lama ini ya. Sudah agak lama di ini ya, tahun 2017 sebelum COVID sih ini ya. Tapi hasil survei bilangan riset ini menunjukkan yang paling berjasa menuntun untuk seseorang menerima Tuhan Yesus itu mengejutkan bahwa
keluarga dari survei terhadap anak-anak SMA. Ya, nih ya statistiknya saya besarin seperti ini. Ini ayah atau ibu atau orang tua itu menjadi orang yang paling berjaya. 73% loh. Besar sekali. Ya, minta maaf, pendeta kecil. Ya, yang lain-lain itu kecil. Tapi justru faktor ayah dan ibu itu menjadi faktor utama. Ya, ibunya rajin bawa anaknya sekolah minggu, ayah ibunya banyak bicara hal-hal yang bersifat rohani di rumah. Nanti itu akan menolong anak. Proses gitu ya. Untuk seseorang bisa percaya tuh dari kecil, dia butuh proses. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya itu akan menuntun anak ini mengambil satu keputusan pada satu saat dia bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Karena apa? Dia melihat di dalam teladan orang tuanya itu menaruh kepercayaan yang sedemikian kuat kepada Kristus. Ya. Nah, pemuritan dalam keluarga itu harus intensional, proses yang disengaja. Pendidikan sekolah aja bertahun-tahun segitu sengajanya. Nah, untuk kekekalan kita tuh seringkali tidak melakukan dengan sengaja. Karena dianggap sesuatu yang masih belum tampak kasat mata di awang-awang, ya sudahlah nanti namanya juga kekekalan, nggak tahu kayak apa, ya sudahlah. Seringkali tidak disengaja, padahal ini harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat penyakit zaman sekarang itu buru-buru, ya. Ini saya tuliskan ada beberapa penyakit zaman sekarang. Ini membuat seseorang juga akhirnya tidak memprioritaskan, tidak melakukan proses pemuritan itu dengan sengaja karena apa? Faktor-faktor ini buru-buru. Kalau perhatiin aja nih, ya di sekitar kita, hampir semuanya selalu apa? Buru-buru, ke sana ke sini buru-buru, ya, nggak ada waktu, ya. Lalu penyakit yang sekarang adalah apa? Tidak menyediakan waktu. Selalu dibilang apa? Nggak bisa, nggak ada, ya. Saya sibuk. Nah, itu. Alasannya selalu bilang apa? Sibuk, udah waktu. Apalagi kalau di rumah. Kalau di luar ngobrol menyenangkan. Kalau di rumah sama anak itu ngobrolnya apa capek gitu ya. Jadi, aduh, nggak menyenangkan. Jadi akhirnya tidak menyediakan waktu karena apa? Dia sudah capek secara fisik, ya. Sampai di rumah tidak mendapatkan, tidak menikmati obrolan seperti di kafe, tidak menikmati obrolan seperti bersama dengan teman-teman, bercerita, bermain, berdoa, apalagi berdoa gitu ya. Tidak menyediakan waktu. Berdoa paling menyediakan waktu yang pas itu jelas lah. Sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. 5 lah beres. Mau tidur, bangun tidur. Udah gitu ya. Nah, lalu kecanduan, addiction. Itu tuh secara tidak sadar kita itu sebetulnya punya kecanduan banyak. HP khususnya ya. Kemana-mana. Anak hilang nggak dicari. HP hilang ributnya setengah mati gitu ya. Anak-anak remaja nggak pulang-pulang gitu, 2 jam nggak pulang. Kalau ditanya, mana? Sudah 2 jam nggak pulang. Nanti juga pulang sendiri katanya gitu ya. Kalau HP-nya nggak ada, waduh, obrak-abrik seluruh rumah itu ya. Ya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menyulitkan untuk seseorang bisa memuridkan di dalam keluarga. Karena gitu, hobi gitu ya. Kecanduan hobi. Aduh, saya temukan ada banyak bapak-bapak itu ya. Seneng sekali mandiin burung, tapi nggak pernah mandiin anaknya sama sekali. Pagi-pagi bangun, bukannya pagi-pagi bangun berdoa memberi berkat untuk anak-anak. Enggak, pagi-pagi bangun, oh bangun, langsung keluar. Gitu. Yang dicari burungnya dulu, ya. Diladenin dulu, dimandiin, disemprot-semprot. Sama anaknya, enggak. Enggak menyenangkan katanya mandiin anak. Ribut, basah, repot, dan sebagainya gitu ya. Kalau mandiin burung kan, ceret, selesai, habis gitu ya. Nah, bagi saya sih sebetulnya itu lebih kepada ini ya, dia lebih mengutamakan hobinya sampai kecanduan gitu ya. Lalu juga banyak orang tuh ikut arus zaman sekarang tuh. Apa-apa ikut arus, FOMO, fear of apa? Takut ketinggalan gitu ya. Takut apa pandangan orang, takut ini sehingga nggak punya konsep yang jelas apa sih artinya jadi bapak, apa sih artinya menjadi imam di dalam keluarga, apa sih artinya menjadi orang tua yang memuridkan anak di dalam keluarga. Nggak ada. Dia hanya lihat muncul apa di medsos TikTok banyak sekali yang Kristen-Kristen juga saya lihat ada yang aneh-aneh. Yang terakhir yang bikin saya geleng kepala itu ada yang pendeta yang
minta-minta gift itu loh. Aduh, ampun deh. Ya, itu pelayanan yang nggak jelas. Nah, ini termasuk memuridkan anak juga gitu. Karena nggak tahu ikut arus jadinya. Ya. Nah, ini video saya ambil dari Opini ID. Tapi ini umum gitu ya. Cuman isinya bagi saya ini cukup menolak. Ya. Anak-anak diminta menulis surat kepada orang tuanya. Rata-rata orang tuanya bekerja. Ya. Ya, saya nggak keluar ini. Sorry, Oh, nggak keluar. Ya, ya, iya. sorry ya. Itu kayaknya suaranya nggak keluar. Ini sing mana sing keluar kabel, kabel itu. Kabel. Enggak, maksudnya yang itu nggak ada di situ. Share sound. Oh ya itu yang tadi. Ya, terus tadi itu. Pak. Ini nggak keluar. Ini ada share, Ini. new share. Heeh, bentar ya. Oh, ini sorry, sorry. Ini. Oke. Maaf, maaf ya. Sudah memberi saya cinta, kebahagiaan. Jadi, saya mau berusaha juga memberi mama dan papa cinta dan kebahagiaan dari Anin. Saya juga ingin ibu lebih percaya kepada saya. Ibu sering membantu saya saat mengerjakan PR. Biarlah saya melakukannya sendiri kecuali saya bingung. Ibu, saya ingin ibu jangan main handphone terus-terusan karena nanti tidak bisa family time. Teknologi. Hai Mama, saya ingin dan berharap kita bisa piknik bersama Jingga dan lain-lain. Saya ingin orang tua saya untuk mendorong saya lebih kencang di ayunan dalam rumah. Sepertinya main kereta api seru deh. Aku ingin ibu membawa saya ke restoran bubur. I love you ibu untuk mengurusi saya sampai saya besar. Saya dulu sering main di tempat tidur bersama ibu dan ayah, tetapi sekarang kenapa sudah agak jarang. Oh, Papa. Hadir di sini Dek, kamu masak apa? Masak telur dulu kali. Favoritnya Kira apa? Nanti Mama ajarin. Kita kan suka peluk-pelukan ya, udah nanti kita main lagi peluk-pelukan. Tapi udah ada. Oke, nanti kita main lagi. Oke? Oke, Jani, nanti kita coba akan realisasikan berenang bersama Jingga lalu piknik. Mami selalu bantuin saya pas PS. Oke. Di main ayunan itu berkesan mungkin ya, sementara buat saya kan ini cuma main aja, ternyata buat dia kayaknya berkesan. Mama janji pulang lebih cepat kok. Dia nggak pernah mention bahwa dia pengen makan bubur lagi, tapi ternyata dia pengen. Sayang kalian. Oh, kita juga sayang. Mama juga sayang banget sama Anin, sama Arka. Ini harapan Zizu untuk ayah dan ibunya ini dalam semua sih sebetulnya ya sudah. Oke. Ya aku maunya hari Senin. Oke, hari Senin deh. Baiklah. Ya udah, hari Senin kita belajar masak. We make dinner together ya. Ada lagi nggak harapannya? Enggak. Itu aja. Mengucapkan terima kasih kepada Arya yang sudah menuliskan isi hatinya buat saya, dan saya akan melaksanakan apa yang Arya inginkan. Terima kasih untuk satu ucapanmu. Saya suka sekali. Pak Ibu kita perhatikan ya, banyak di antara orang tua tidak mendengarkan harapan anak-anak. Sederhana loh harapan mereka. Ya. Harapan mereka hanya cuma sekedar ditemani.
NASA. Ya, bukan yang tinggi-tinggi, bukan yang besar-besar. Tapi itu yang terjadi ya. Seringkali kita tidak istilahnya tidak mampu untuk menangkap karena kita sendiri sibuk gitu ya untuk memberikan asumsi anak maunya apa. Nah, dalam proses memuridkan anak jelas kok itu membawa anak memperkenalkan kepada Kristus supaya mereka punya pemahaman tentang Kristus dengan jelas ya. Dan itu yang perlu dilakukan terutama peran ayah. Saya kan bicara peran ayah di sini ya. Seringkali peran ayah itu dilupakan ya. Nah, ayah itu kurang menjadi teladan karena apa? Tidak banyak yang melayani di gereja. Ya, banyak juga yang beranggapan bahwa hal-hal rohani itu ya sudah urusannya perempuan gitu. Ya. Akhirnya kita temukan bahwa banyak pria tidak melayani dengan cukup baik di gereja atau di luar gereja. Ya. Jarang menemukan seperti itu. Sedikit yang anak-anak mampu melihat ayahnya baca Alkitab dengan serius, dengan baik, berdoa, gitu ya. Tidak banyak. Sedikit yang bisa anak-anak itu lari kepada ayahnya untuk mencari jawaban dalam pergumulan hidupnya, ya jarang. Ya. Pasti dibilang sibuk, 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 gitu ya. Kalau nanti aja lupa. Seringkali nanti ya, takut menyakiti anak. Kata nanti itu menjadi nantinya itu bisa bertahun-tahun, gitu ya. Waktu anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki menjelang usia-usia mereka akil balik itu butuh pendampingan dari ayah sangat besar karena mereka punya banyak pertanyaan ya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dilakukan. Jadi ayah kurang menjadi teladan sehingga sulit ya. Kalau bicara peran ayah karena hal-hal ini, karena faktor-faktor ya. Nah, ini penting karena eh, kita perlu memperhatikan supaya proses memuridkan di dalam keluarga itu imbang. Ayah dan ibu bisa berjalan dengan seimbang. Karena kalau hanya ibu saja kurang, ya. Nah, harus menyediakan waktu untuk anak. Nih ya, saya kasih tips nih anak-anak laki itu biasanya suka ini ya, diajak bicara atau bisa diajak ngobrol itu saat main atau kerja, ya. Main Lego bareng. Nah, itu sambil nancepin, jangan hanya fokus bicara main Legonya, main apanya, robot-robotannya, tapi bicarakan hal-hal yang ini. Kamu tahu nggak kenapa ini bisa dipasang di sini? Karena pas. Hidup kita menjadi pas karena ada Tuhan yang memasangkan hidup kita. Ya, nah itu bisa menjadi momen untuk bisa bicara. Ya, ya ini perlu proses, perlu belajar gitu ya. Karena nanti tiba-tiba anak jadi gini, tiba-tiba papi ngomong gitu sih, aneh gitu ya. Tiba-tiba rohani sekali gitu ya. Nah, atau saat-saat yang sederhana, cuci sepeda motor, itu ya. Itu ini lihat nih, kotoran bisa dibersihkan dengan mencuci seperti ini. Kita tuh punya hidup yang kotor juga dipenuhi oleh dosa, tapi dibersihkan oleh Tuhan. Nah, itu bisa menjadi momen-momen bicara hal-hal seperti itu. Atau bicara hal-hal yang sangat simple. Jangan yang langsung-langsung begitu ya, tapi itu istilahnya gradual. Perlahan-lahan makin lama makin dalam untuk bicara soal-soal iman kepada anak. Ya. Nah, saat bekerja, kalau kita ada perbaikan apa-apa di rumah, jangan langsung panggil tukang sama anak-anak coba di ini. Anak-anak laki-laki suka tuh diajak gitu. Apakah akan memudahkan? Enggak. Lebih meributkan? Iya. Lebih bikin kacau? Iya. Tapi momen bersama itu tidak bisa digantikan. Karena itu adalah waktu seperti yang Ulangan 6 itu bilang. Ya, bicarakan apa yang sudah diajarkan itu pada saat kamu bermain, belajar, berjalan, melakukan apa saja. Berdiri, duduk bersama dengan anak-anak. Ya. Ulangan pasal 6 itu benar-benar menjadi sesuatu bagian yang penting. Karena apa? Generasi yang masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu adalah mereka yang tidak mengenal langsung mujizat yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka adalah generasi kedua. Yang generasi pertama yang menyembah patung lembu emas mati semua di padang gurun. Ini dipersiapkan oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka perlu yang namanya
pembekalan-pembekalan seperti ini. Jangan lupakan Tuhan Yahweh yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Apa yang sudah diajarkan ini perlu diteruskan, ya. Nah, kalau anak laki-laki prosesnya begitu di tempat-tempat yang simpel waktu kerja, ya. Kalau anak perempuan itu yang lebih sentimental, biasanya menjelang tidur ngobrol atau duduk-duduk santai, duduk di sofa, gelendotan, ngobrol gitu ya. Nah, bila perlu beginilah ya, ambil waktu gantian sama istri menidurkan anak supaya punya waktu ngobrol. Kalau sangat sulit untuk punya waktu keluar sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada anak-anak yang momen bersama dengan orang tuanya itu menjadi sesuatu momen yang besar. Ya, satu kali satu anak itu bercerita tidak berhenti di depan kelas. Saya kemarin pergi sama papa saya, gitu ya. Wah, seneng. Cerita lagi, sepanjang hari di sekolah itu dia cerita terus. Oh, kemarin aku pergi sama papaku, gitu ya. Terus ditanya kan, oh pergi kemana? Ke Indomaret di sebelah rumah. Kita yang dengar, ya ke Indomaret, cuman sebelah rumah lagi. Tapi bagi anak itu persoalannya bukan Indomaret sebelah rumahnya, tapi pergi sama siapa. Itu menjadi satu momen yang buat dia adalah luar biasa. Ya, nah ini kadang-kadang kita tidak peka untuk hal-hal ini. Ya, nah Bapak Ibu kita penting memikirkan ini ya. Cari waktu, perlu belajar. Orang tua perlu belajar supaya apa? Percakapan iman, proses memuridkan itu bisa dilakukan di dalam rumah secara natural. Tentu ini trial pertama pasti kagok-kagok gitu ya, tetapi ini harus dilakukan. Nah, khususnya ayah. Nanti efeknya besar. Kalau ayah pasti efeknya besar. Nanti ada statistiknya ya. Nah, ajarkan pembinaan iman kepada anak. Ya, saat teduh. Ya, gimana saat teduh? Ya ampun, baca aja saat teduh renungan harian anak bersama dengan mereka. Cukup. Ya, doa untuk anak. Mau berangkat sekolah, doakan. Tumpang tangan kalau yang biasa tumpang tangan doakan gitu ya. Mau tidur, doakan. Selesai. Tidak perlu yang sangat gimana-gimana gitu ya. Tapi anak merasa, oh ya, saya didoakan, saya di ini ya. Satu persatu dengan anak. Saya sebutnya making memory, merajut kenangan ya. Kalau merajut kan nggak bisa seret satu kali gitu ya. Kan harus ngitung, harus ini masuk apa keluar gitu ya. Nah, demikian juga dengan membina iman seorang anak, kita perlu merajut kenangan. Di mana anak itu akhirnya mampu mengkoneksikan seluruh hidupnya bahwa dia ada kaitannya dengan Kristus. Yaitu dengan hidup sehari-hari bersama dengan Tuhan melalui bimbingan kedua orang tuanya. Ya. Ini lihat seorang anak juga ya. Ini dari kecil, ya dia belum berumur, masih belum berumur anak ya, ini baru 2 tahun. Beberapa tahun lalu ini ya. Dia bisa saya yakin dia bisa baca, tapi nyanyi bersama dengan orangnya dia bisa hafal.
Ibu, kita perhatikan anak ini, saya membayangkan begini ya, kalau dari kecil dia berada dalam suasana terus mengingat ya lagu-lagu pujian firman Tuhan. Kalimat-kalimat ini dia hafal di masa kecil ya. Janganlah takut kesusahan, Tuhan pelihara. Tuhan akan memelihara kamu, Tuhan akan menjaga kamu. Bayangkan ketika dia menghadapi kesulitan, ya, bisa-bisa lagu ini ketika muncul ya dalam pemikirannya. Wah, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dari mana dia bisa mendapat kekuatan itu? Karena dari kecil orang tuanya membiasakan dia berada dalam suasana ini. Ya mungkin kita lihatnya, oh cuma tampil gitu ya. Tapi ini yang saya bilang tadi, rajutan sederhana ini terus masuk dalam kehidupan seorang anak. Besarnya kita tidak bisa tahu seperti apa. Tapi bisa terjadi. Ya. Nah, semakin dekat seorang anak pada orang tua, khususnya ayah, kita lihat semakin sedikit mereka akan dipengaruhi oleh teman sebaya. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau anak-anak itu dekat dengan orang tua, jarang yang mau main dengan teman sebaya. Sekalipun di usia mereka pergolakan waktu itu adalah nggak dengan di secara pertumbuhan fisik dan ininya, mereka berada di fase di mana mereka lebih suka di luar. Kalau mereka dekat dengan orang tuanya, nggak terlalu main dengan temannya itu sampai gila-gilaan, ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau seorang tidak dekat dengan orang tuanya, dia semakin dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Ya. Nah, ini ada statistiknya ya. Anak yang dibesarkan di dalam single parent family hanya orang ibu saja, ya. 30% mereka itu akan bertumbuh menjadi seorang yang pengguna pecandu narkoba, alkohol, atau menjadi seorang yang garang. Lihat ya, hanya dengan ibu, dia 30% kemungkinannya dia akan menjadi seseorang pecandu narkoba ataupun garang hidupnya. Perhatikan ya. Nah, anak yang dibesarkan dengan dua orang tua, ya, ada bapak, ada ibu, tetapi lihat ya kalimat berikutnya ya, but with fair to poor relationship with the father. Tapi meskipun punya orang tua, tetapi dia punya relasi yang ya biasa atau yang buruk dengan ayahnya, lihat berapa persen bedanya jauh ya. 68% kemungkinan dia itu akan menjadi pecandu narkoba, alkohol, atau menjadi seorang yang garang. Nah, beda sekali dengan kalau orang tuanya berfungsi dengan baik dan mereka punya relasi yang baik dengan ayah mereka, 6%. Bapak Ibu perhatikan statistiknya ya, jauh loh. Ibu saja 30%. Ada bapaknya malah lebih tinggi, tapi karena tidak punya relasi yang baik, 68% akan menjadi garang dan pencandu sebagainya. Ya, tapi kalau dia punya relasi yang baik, 6%. Ini statistik tahun berapa ya? Ini tahun sama ini juga statistik yang lama. Tapi saya waktu lihat ini saya terkejut. Itu besarnya peran seorang ayah di dalam kehidupan anak. Sementara orang-orang di Asia kurang memperhatikan peran ayah dalam kehidupan seorang anak karena urusan keluarga biasa diserahkan kepada para wanita. Nah, gimana mau memuridkan anak gitu ya kalau konsep-konsepnya seperti itu. Saya memakai kutipan ini ya, peran ayah itu apa sih? Akronimnya apa sih? Ayah itu adalah seorang yang setia pada Tuhan dan keluarga. A-nya itu action, dia akan bertindak sesuai firman Tuhan. Dia itu menjadi teacher atau menjadi guru di dalam keluarga, menyiapkan anak, memuridkan anak-anaknya. Ya. Hope, memberikan harapan pada keluarga dengan memberikan nafkah, kehidupan, bahkan satu keyakinan tentang hidup kepada kehidupan yang kekal. Dia menjadi teladan, example bagi keluarganya. Dan dia seorang yang reliable, dapat dipercaya. Ini ayah nih di dalam keluarga. Ya. Perintah untuk menjadikan murid itu dimulai dari dalam keluarga. Ya Tuhan mau setiap anggota keluarga itu menjadi murid-muridnya, menjadi serupa dengan dia. Ya, tentu peran orang tua menjadi peran yang sangat besar. Ya. Tuhan ingin setiap orang di dalam keluarga, setiap generasi menjadi serupa dengan dia, menjadi murid-muridnya. Jadi bekerjasamalah dengan gereja dan sekolah untuk proses pemuridan ini.
Bapak Ibu pedulilah dengan apa yang diajarkan di sekolah minggu. Ya, komunikasilah dengan baik dengan guru-guru sekolah minggu ataupun guru agama di sekolah. Sehingga kita tahu apa yang diajarkan. Kita bisa memberi penekanan kembali di rumah. Sehingga proses pemuritannya jalan nih, gitu ya. Dengan apa yang di sekolah, apa yang di ini. Kadang-kadang kita nggak perhatikan untuk kurikulum yang di sekolah, kadang aneh-aneh itu ya ngajarnya. Gereja, kalau Bapak Ibu adalah gembala di gereja, sama ya. Tolonglah mulai perhatikan ya, sekolah minggu itu bukan TPA, tempat penitipan anak, tempat pembinaan untuk mereka ini apa ya, dibina, dijadikan murid, bukan satu-satunya. Tapi ada faktor-faktor lain. Maka kalau Bapak Ibu berada di majelis ataupun dalam jajaran rohaniwan di gereja, kalau buat program jangan dibilang "Oh, sekolah minggu sudah mandiri, bisa lakukan sendiri." Jangan. Tapi lihat secara keseluruhan. Supaya proses pemuritan itu bisa dijalankan dengan baik. Lihat juga, pasutri itu perlu dibekali gimana caranya mengajarkan iman secara praktis kepada anak-anak di dalam rumah. Ya, sederhana, contoh ya. Satu contoh yang sangat sederhana, misalnya waktu jalan kita lihat ada lebah gitu ya. Ini pembinaan kepada pasutri-pasutri gitu ya, untuk bisa berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman. Kita jalan di taman ada lebah, kita tinggal mengajari mereka, oke, korelasinya apa, lebah itu apa, menghasilkan madu, kenapa bisa seperti itu ya, padahal lebah ini begini. Nah, kita lihat, oh Tuhan menciptakan lebah untuk menghasilkan madu, madunya untuk kesehatan bagi kita. Kita bersyukur ada Tuhan yang menciptakan ini. Itu bisa diajarkan dan harus diajarkan. Orang tua perlu belajar. Nah, Bapak Ibu di generasi yang sekarang nih ya, kebanyakan orang tua muda, keluarga muda yang baru menikah, yang umurnya masih antara 25-30-an, ketika saya tanya, kenapa sih kamu pindah ke gereja ini? Mereka jawabannya sederhana. Program sekolah minggunya beres. Bukan cuma sekedar ada gitu ya, tetapi mereka mulai memperhatikan perkembangan kerohanian anak-anaknya. Dan ini sebetulnya ada gerakan di angkatan-angkatan yang sekarang ini, gerakan yang sangat baik, tetapi gereja belum menangkap. Sehingga tidak menyediakan proses ini untuk membekali pasutri-pasutri muda belajar, istilahnya belajar memberikan pembinaan iman kepada anak-anak mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya pikir perlu diperhatikan ya, kalau misalnya ada di Bapak Ibu berada di jajaran majelis gereja, bisa dibicarakan. Nah, untuk memuridkan anak di dalam keluarga, orang tua harus menjadi murid Kristus dulu. Jelas ya, ini harus dijalankan. Maka program gereja juga perlu diperhatikan. Bagaimana bisa menjadi, sekarang banyak nih gerakan, ayo ikutan, IDMC lah, apalah, proses pemuritan lah. Apapun itu bisa dilakukan. Tapi tetap kembali kepada masing-masing gereja ya. Oke. Oh, sorry ya. Nah, Tuhan tidak pernah memberi perintah tanpa memberikan perlengkapan ya. Di Matius 28, sorry ini baterai saya habis. Tidak pernah Tuhan itu memberi perintah tanpa memberi perlengkapan. Matius 28 terakhir, saudara perhatikan ya, waktu Tuhan mengatakan apa, pergi jadikanlah segala bangsa muridku, di bagian belakang, di bagian akhir apa? Akuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Pembekalan yang diberikan oleh Tuhan, perintah yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah dia lakukan dengan cara-cara yang ini ya, tidak ada pembekalan. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa diberi kekuatan. Ketika dia beri perintah, dia kasih barokat, dia kasih alat. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang membesarkan hati ya, bahwa ketika Tuhan memberi perintah, dia tidak pernah meninggalkan, dia pasti akan memberi kekuatan. Satu beban ditaruh di kita, di bawah beban itu topangan tangan Tuhan ada buat kita. Ini yang penting kita pahami, supaya dalam proses memuridkan kita sungguh bisa menjadi sesuatu yang apa ya, menyenangkan dan serius, dan wah, kita bisa bergerak, oke, ada kekuatan dari Tuhan yang bisa
menopang saya. Ya. Nah, biasanya saya kalau sama orang tua saya kasih ini kalimat ini ya. Hai orang tua, jangan bangga kalau anak kuasai berbagai macam bahasa. Sekarang ini banyak orang mengejar akademik sana sini gitu ya. Jangan bangga kalau anaknya pandai ilmu eksakta. Coding dari umur berapa sudah bisa. Oh ini segala sesuatu, IT jago dan sebagainya. Jangan bangga kalau anak bisa ini dan itu. Banggalah kalau anak itu mampu mengenali penciptanya. Bagaimana dia bisa mengenali penciptanya? Karena engkau orang tua sudah mengajarkan. Banggalah kalau dia tahu untuk apa dia ada di dunia ini. Dari mana dia bisa tahu? Karena engkau orang tua membimbingnya untuk paham. Kenapa dia ada di dunia ini? Ya. Banggalah kalau dia menjaga etika jika ia disiplin dan bertanggung jawab. Dari mana dia bisa melakukan itu? Karena orang tua sudah menjadi teladan baginya. Nah, Bapak Ibu, proses pemuritan ini bukan proses satu kali jadi. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa eh, istilahnya serius ya untuk memikirkan pemuritan di dalam keluarga. Karena banyak gereja yang ternyata tidak melihat pemuritan itu secara menyeluruh. Jadi mereka cuma senang sel group, care group, tetapi lupa bahwa ada urusan keluarga yang perlu diurus juga, perlu dibereskan juga untuk membuat pemuritan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ya ini sebetulnya ada banyak hal-hal lain ya, tapi saya tadi banyak cut karena saya pikir ini ya materinya terlalu banyak kalau dibawakan di dalam Zoom. Lebih menarik kalau berada di pertemuan onsite untuk bisa ini ya banyak berinteraksi gitu. Oke, saya kira untuk hari ini kali ini materi saya selesai sampai di sini. Nah, mungkin apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau respons atau tanggapan? Saya persilakan. Atau gimana nih Pak Daniel? Apakah break dulu atau langsung? Boleh ya, jadi rekan-rekan yang ingin menanggapi, boleh untuk apa namanya, silakan untuk memberikan tanggapan-tanggapan ya. Atau mungkin ada yang ingin men-sharingkan eh, atau ingin bertanya silakan ya. Saya beri kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, satu dua pertanyaan karena memang waktunya sudah ini. Apakah ada Iya. rekan-rekan yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Terima kasih pada Ibu Melinda yang sudah membagikan ya, sangat memberkati, sangat kaya dan banyak hal yang kita boleh pelajari. Nanti lain waktu kesempatan kita boleh belajar lagi ya. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu? Silakan. Apakah ada, Bapak Ibu? Oke, terima kasih pertama untuk kehadirannya, Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Oke. Hmm, Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih karena memang waktunya sudah habis. Kita akan tutup di dalam doa. Pada saat ini saya minta, saya akan berdoa ya. Saya akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Hmm, ya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucapkan syukur, kami boleh belajar kebenaran bersama-sama. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan dan orang-orang yang akan mendengarkan materi ini. Berkatilah Ibu Melinda yang sudah membagikan kepada kami. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat, kasih karunia, dan segala yang dibutuhkan Tuhan mencurahkan dengan berlimpah-limpah. Dan berkati pelayanan-pelayanan yang ada di depan. Berkati kami semua yang sudah hadir, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bertemu Sabtu depan ya. Ini karena waktunya memang sudah habis, jadi kita
tidak apa-apa, tidak ada interaksi ya. Tuhan memberkati. Ya,